atau baru sekarang kuliah? Ya, tadi pagi ada perkuliahan tentang itu apa dengan Bu Dr. Oke, apa Manajemen pembiayaan ya. manajemen pembiayaan sektor pendidikan. Oh, jadi Bu Oki itu sekarang masuk kedua tuh. Iya Masuk betul. kedua. Oke, oke. Iya, 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 iya. Oke, saya kira kita mau nunggu yang lain atau kita mulai saja? Assalamualaikum Bapak-bapak, Pak Waska, Wah, Damang, Hapunten. Alhamdulillah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Pak, Abdi off cam panginten sambil ngebuka kelas sebelah. Mangga, mangga Bu, mangga Mohon, sami-sami mohon. lah. Siap, mohon. Mangga, Siap ya. hatur nuhun. Tapi ngikutin kan ya gitu. Mengikuti Pak, mengikuti. Saya off cam. Ngabuka heula Iya, itu iya. Boleh Pak, itu Oke. sambil berjalan mungkin ya supaya yang lain juga saya infokan untuk bisa segera bergabung. Oke, oke, silakan. Tiga dua. Ya. janten ini Pak Dokter pasang dua device. Menis janten Oh, asa hebat. operator. Nggak Cuman apa-apa lah ya. sedikit kelas ini 6 orang Pak. Kelas Bapak juga Oh, mungkin ya. Yang baru. kelas saya. Eh. Oh, belum. Saya nggak ngajar di kelas yang baru, Bu. Saya Oh ngajar iya. tadi di kelas yang semester berapa ya? Tete dua. Nanti setelah ini dengan semester tiga setelah siang nanti. Oh. Lumayan, tapi Bu, saya mengajar dengan para profesor yang tidak pernah datang, Bu. Sami belum. Saya baru. Jadi katemlehan ya. Nuhun, Bu. Aduh, ya Allah. Yang namanya backup tuh kan Pak harus setia setiap saat. Iya, gitu. Ya, nantilah kita ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang Siap saya ada Bapak. pengalaman yang lucu-lucu gitu lah dengan para guru besar yang aneh ini. Aduh, ya Siap Allah. Bapak. Hapunten bade buka heula kelas Pak. Udah Mangga siap, siap. mangga Mangga. buke. Siap, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai ya. Kita mulai untuk perkuliahan ini. Oke. Eh, Pertama-tama jangan sampai lupa karena kita sering libur ya. Nama perkuliahan kita adalah pengambilan keputusan dan analisis kebijakan sektor pendidikan. Kita sudah membahas tentang pengambilan keputusan beberapa pertemuan yang lalu kalau tidak salah ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak menelusuri tentang apa itu analisis kebijakan, apa itu kebijakan dan analisis kebijakan. Ya, gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama pahami, karena bulan puasa tidak usah terlalu ngoyo, tenang saja Pak Ibu sekalian ya. Yang penting apa yang kita inginkan kita dapatkan dengan baik gitu kan ya. Nah, saya ingin mengorientasi dulu waktu nih. Kelihatannya kelas kita ini akan banyak terganggu oleh liburan, Bu, ini tuh ya gitu. Misalnya kita lihat nih, sebetulnya kan ini kita masuk ke minggu sekarang ya, Empat. minggu Ya. keempat, tapi pertemuan ketiga karena yang lalu itu kita libur ya Pak Yus ya. Betul. Ya, kemudian makanya sekarang materi hari ini adalah materi yang saya harusnya minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditambah dengan yang baru ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang nggak terlalu penting untuk ngoyo lah, tenang sajalah ya gitu. Terus minggu depan ada kemungkinan nih ya, di minggu depan tuh yang ini ya, ada kemungkinan libur dan dapat dipastikan kita libur lagi Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau tidak salah tanggal 30 berarti minggu depan itu adalah eh, wafatnya Isa Al-Masih, itu kenaikan pokoknya di antara dua itulah. Betul, Pasti betul, libur itu hari Jumat ya gitu. betul, betul. Mungkin kita bisa masuk lagi nanti tanggal 6 ya.
dan libur lagi Lebaran. Nah, jadi ya mari weuh kita kuliah teh seueuting ku libur kaganggu ku libur gitu kan ya. Kalau mereka yang senang berlibur ya alhamdulillah. Kalau saya mah ya senang juga gitu kan. Coba ada hal yang harus diselesaikan dulu gitu kan ya. Jadi kelihatannya kita harus berbijak saja. Yang pertama, mungkin sampai dengan pertemuan menjelang Lebaran ini, sampai dengan Lebaran itu kita online pasti. Mungkin materinya kita sampai konsep-konsep pembekalan dari saya aja dulu ya, dari kami ini, dari saya dan Bu Oke. Nanti setelah Lebaran barulah kita masuk ke sini nih Pak nih, ke apa namanya rancangan proyek itu barangkali bukan minggu kelima ya. Bukan minggu kelima mungkin karena ini libur nih minggu ke 30 minggu kelima ini. Ini mungkin setelah Lebaran saja terus pematangan terus UTS dan seterusnya ya. Jadi mungkin harap berbijak aja dengan soal waktu ini ya gitu. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang analisis kebijakan minggu depan libur, minggu depannya lagi tema untuk minggu depan kita alihkan ke minggu depannya lagi ya gitu. Jadi eh, setelah itu konsep selesai, pembekalan selesai, maka setelah Lebaran itu mulailah dengan rancangan proyek dari kelompok nanti akan dipimpin oleh Bu Dokter Oke, gitu kan ya, termasuk UTS. UTS-nya juga gampang kok sebetulnya ya, tidak terlalu sulit. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah kita akan bicara soal analisis kebijakan. Untuk mengetahui apa itu analisis kebijakan, maka barangkali kita harus pahami dulu apa itu kebijakan ya gitu. Apa itu kebijakan? Nah, sebetulnya saya akan senang kalau saya mendapatkan apa namanya komentar dari Bapak Ibu sekalian mendengar kata kebijakan kira-kira munculnya apa. Tapi saya awali dulu kita lihat aja ini dari pemahaman sederhana datang dari dictionary atau dari come from dictionary ya dari kamus saja kita lihat ya. Bahwa ternyata kebijakan atau policy itu adalah seperangkat gagasan atau rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu yang telah disetujui secara resmi oleh sekelompok orang, organisasi bisnis, pemerintah, atau partai politik ya. Atau juga diartikan sebagai serangkaian ide atau rencana tindakan yang harus diikuti oleh pemerintah, oleh bisnis, pemerintah, partai politik, dan sekelompok orang. Jadi kebijakan itu sebetulnya itu ya, apa namanya, ide atau gagasan yang menjadi panduan untuk seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu yang namanya gagasan. Ada lagi pengertian kalau dari kamus lain, misalnya kita lihat dari Merriam-Webster, itu satu arah atau metode tindakan tertentu. Kalau ini ngomongnya arah dan metode tindakan ya, yang dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi tertentu untuk memandu dan menentukan keputusan saat ini dan masa depan. Jadi soal kebijakan ini dalam dua pengertian ini pasti orientasinya apa yang akan dilakukan ke depan itu kan ya, apa yang harus dilakukan ke depan dan itu ada panduannya gitu ya. Itu ya pengertian kebijakan itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada juga kalau kita lihat dari Collins Dictionary, kita juga melihat bahwa lagi-lagi ini adalah seperti ide yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama di bidang politik, ekonomi, atau bisnis ya. Kemudian kebijakan suatu organisasi resmi terhadap suatu isu atau isu atau negara tentu adalah sikap dan tindakan terhadap isu atau negara tersebut. Nanti saya jelaskan yang ini ya gitu. Nah, kalau ini poinnya adalah yang baru dari pengertian ketiga itu kebijakan itu adalah dasar untuk pengambilan keputusan atau decision making. Kita sudah bahas kan decision making itu pada minggu yang lalu. Oh, jadi kalau begitu kebijakan itu adalah dasar untuk mengambil keputusan gitu kan ya gitu. Terutama di bidang politik, ekonomi, bisnis ya sosial. Eh, terus ada juga yang menyebut bahwa kebijakan itu adalah tindakan pasti yang diambil karena manfaat gitu kan ya karena ada kemanfaatan gitu kan ya gitu. Nah, kebijakan itu juga merupakan rangkaian tindakan yang diadopsi dan dilakukan oleh pemerintah, penguasa dan lain sebagainya. Ini menyebutkan tindakan atau prosedur. Jadi sebetulnya kalau kita sampai sini kita bisa melihat bahwa yang namanya kebijakan itu adalah eh, faktor penentu haluan dasar
untuk melakukan tindakan ya gitu. Dan bridge untuk itu adalah pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian kebijakan ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita melihat walaupun ini agak keliru sebetulnya kebijakan itu sama dengan kepandaian, sama dengan kemahiran, sama dengan kebijaksanaan. Sebetulnya itu berbeda, tapi ada kemiripan dengan itu gitu kan ya gitu. Nah, kalau di dalam kamus kita menyebutkan bahwa kebijakan itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, gitu kan ya, gitu. Dan disebutkan juga pengertian lainnya adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dengan kata lain, di KBB itu merumuskan secara simpel kebijakan itu adalah garis haluan fungsinya, ya gitu. Nah, eh, masih banyak Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya sodorkan ini supaya kita well informed tentang kebijakan karena banyak yang mengartikan sedikit keliru tentang kebijakan ini, apalagi dihubung-hubungkan dengan kebijaksanaan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar kebijakan itu seakan-akan salah satu bentuk perlawanan terhadap aturan, padahal sejatinya kebijakan itu adalah rumah dari aturan, rumah dari rangkaian regulasi, aturan, ketentuan formal dan seterusnya ya. Tapi di dalam masyarakat atau komunitas tertentu ada yang menyebut bahwa kebijakan itu sama dengan kebijaksanaan identik dengan cara untuk melanggar aturan gitu kan ya. Mungkin diambil dari contoh-contoh kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik, membuat kesalahan gitu kan ya gitu. Kadang-kadang muncul dari kata-kata nyuhunkeun kebijaksanaan ya, minta kebijakannya Pak. Itu dalam rangka untuk menutup kesalahannya dan dialihkan bentuk hukumannya yang lain. Jadi seakan-akan kebijakan itu adalah legitimasi atas tindakan yang tidak sesuai aturan gitu kan ya. Ada yang mengartikan seperti itu sehingga sejak awal di awal pengemahaman tentang kebijakan saya sodorkan banyak pengertian supaya kita punya rujukan yang sama nanti ke depannya ya Pak ya gitu. Saya kira itu. Ini ada beberapa yang juga boleh dilihat sebagai eh, apa namanya pengertian yang lain. Ya, polisi adalah eh, tujuan yang punya tindakan dengan maksud tertentu yang secara implisit atau secara eksplisit itu diikuti dan harus diikuti oleh para orang-orang yang terlibat masyarakat lah dalam hal ini ya gitu. Tentang sesuatu problem atau tentang sesuatu hal yang dijadikan eh, tata cara atau wacana untuk mencapai tujuan gitu kan ya gitu. Jadi ini ada beberapa contoh ya gitu. Eh, Kemudian ini yang paling simpel kalau kita lihat dari mikro itu sebetulnya tindakan yang dipilih dan bisa mempengaruhi sejumlah besar orang di dalam masyarakat gitu kan ya gitu. Jadi tindakan yang dipilih dan memiliki efek yang signifikan, pengaruh yang kuat kepada sejumlah besar orang itu disebutnya policy gitu kan ya gitu. Dan terakhir, saya kira ini terakhir ya, kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang, pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah atau problem solving. Nah, sampai situ udah cukup banyak lah ya. Tapi yang mendasar bahwa kebijakan itu adalah dasar, pedoman, metode, teknik yang dipakai landasan untuk melakukan suatu tindakan. Ya, diawali dengan diambil dengan pengambilan keputusan, ya, dan semuanya berujung pada yang disebut pemecahan masalah atau solusi terhadap masalah tertentu. Saya kira itu sebagai awal ya. Nah, sekarang kita coba lihat tadi kebijakan, sekarang kebijakan publik. Tapi sebelum dilanjutkan, silakan kalau mau ada komentar tentang kebijakan. Ya, jadi banyak pemahaman, banyak arti, banyak apa namanya terminologi, tafsir terhadap terminologi kebijakan ini. Silakan dipahami dan sekali lagi saya sampaikan itu untuk menjaga agar kita tidak terjebak oleh pendangkalan makna atas
kebijakan ini gitu kan ya gitu. Dan Pak, harus saya pastikan kebijakan itu bukan kebijaksanaan ya, walaupun di dalam bahasa Indonesia itu sering disatukan, disamaartikan. Kalau kebijakan itu rasional, Bapak Ibu sekalian, kalau kebijaksanaan itu rada emosional, rada melibatkan perasaan ya. Bobot perasaannya cukup tinggi di dalam kebijaksanaan. Kalau kebijakan itu bobot perasaan itu seharusnya tidak ada gitu kan ya. Yang ada adalah bobot rasional atau bobot logiknya gitu. Ada Pak komentar Dokter. Bapak dan Ibu sekalian? Atau Baik, selagi Pak. puasa mah tidak? Oke, silakan. Ya, Pak Dokter, awal sekali nih tentang kebijakan, Pak Dokter. Ya. Kalau tadi lihat dari definisi kebijakan itu cenderung apa ya? Cenderung suatu pengambilan keputusan atau apa? Kalau maksud saya begini, Pak Dokter, berkaitan dengan kebijakan itu apakah harus berangkat berpedoman kepada regulasi peraturan yang berlaku ketika kita menentukan kebijakan atau bagaimana, Pak Dokter? Misalkan begini, seorang kepala sekolah ketika akan mengambil suatu kebijakan tentang suatu aturan, tentu kepala sekolah itu harus memahami dulu regulasi ataupun aturan-aturan, peraturan-peraturan yang berlaku, begitu Pak Dokter. Ya. Nah, maksud saya banyak kasus atau ada kasus yang kepala sekolah ngambil kebijakan yang secara emosional tadi berangkatnya tidak dengan kebijaksanaan, tapi lebih ngambil kebijakannya lebih cenderung menggunakan emosional, bukan mengambil atas dasar regulasi ataupun peraturan-peraturan kasus itu seperti itu. Pandangan Pak Dokter bagaimana itu Pak Dokter? Antara kebijakan, regulasi, dan juga kebijaksanaan Pak Dokter. Nuhun Pak Dokter. Oke, sami-sami Pak Sofyan ya gitu. Memang banyak hal yang agak kabur di sekitar kebijakan itu ya, tapi saya ingin menegaskan seperti ini. Satu, kita satukan aja persepsi bahwa yang namanya kebijakan itu ya dasar ya, dasar atau pedoman atau petunjuk arah atau haluan ya gitu. Dan bentuk kebijakan itu diantaranya adalah regulasi ya atau peraturan. Nah, jadi sebetulnya regulasi itu rumahnya tuh ada di dalam kebijakan itu kan ya. Berbagai regulasi, aturan, baik itu aturan yang bersifatnya sangat dalam skala tertinggi seperti undang-undang maupun undang-undang dasar atau undang-undang, kemudian di bawahnya itu peraturan dan berbagai peraturan termasuk peraturan yang sifatnya lokal ya. Itu ada rumahnya itu adalah di dalam kebijakan itu sendiri gitu kan ya. Jadi kebijakan itu tidak lahir dari regulasi sebetulnya gitu kan ya, tapi justru kebijakan itu lahir dari pemahaman kita akan problematika yang dihadapi oleh kita sebagai individu maupun sebagai organisasi ataupun sebagai bangsa, apa yang harus dilakukan, maka diputuskanlah ini loh garisnya gitu kan ya. Nah, dari situ kemudian muncullah untuk mencapai itu, maka dari sudut ini harus melakukan ini, muncullah regulasi tertentu gitu kan ya. Itu pemahaman dasarnya dulu itu ya gitu. Gitu ya Pak Sofyan ya. Jadi tidak berangkat dari situ, terbalik ya gitu. Tapi sekarang muncul pemahaman baru ternyata karena saking sulitnya barangkali ya, maka muncullah terminologi baru, ada kebijakan strategik, ada kebijakan operasional, ada kebijakan taktis gitu kan ya. Nah, kalau itu kebijakan strategi, kebijakan operasional, kebijakan taktikal itu memang datangnya dari regulasi gitu kan ya. Itu datangnya dari strategi, tetap aja datangnya adalah dari strategi gitu kan ya gitu. Dan pada kebijakan taktikal atau operasional, nah di situ di situ dimungkinkan terlibat yang namanya unsur-unsur yang tidak terlalu rasional, ada unsur-unsur intuitif, ada unsur-unsur operasional gitu Pak ya gitu. Nah, yang tadi Pak Sofyan sampaikan, misalnya seorang kepala sekolah membuat kebijakan terus, saya kira bukan kebijakan, tapi yang diambil adalah keputusan atas regulasi atau kebijakan tertentu, ya gitu. Gitu, karena kalau dalam teknis maka dia ada keputusan. Kepala sekolah memutuskan harus melakukan ini.
berdasarkan aturan mana, berdasarkan kebijakan mana, gitu ya. Level berikutnya datangnya apa namanya, datangnya aturan pada level bawahnya itu dijadikan sebagai kebijakan untuk teknis gitu Pak, kebijakan untuk operasional. Mudah-mudahan dipahami Pak Sofyan. Ya, begitu Pak Sofyan. Sementara begitu jawabannya ya. Misalnya Pak. gini, eh, Kemendikbud membuat kebijakan tentang katakanlah yang paling bukan apa sekarang kebijakan pendidikan dari Kemendikbud Pak. Gitu. Jangan Kurikulum itulah Merdeka. bosen. Contohnya apa? Ada contoh nggak Pak? Kebijakan pendidikan sektor pendidikan yang sekarang ini aktual. Jadi implementasi kurikulum di sekolah, Pak. Jadi sekolah bisa memilih dulu tuh ada boleh memilih kurikulum 2013 atau memilih kurikulum Merdeka. Jadi diberikan Oke. kebebasan kepada sekolah. Jadi ada pilihan untuk memilih di antara dua itulah kebijakan. Anggap itu kebijakan. Di bawahnya itu siapa yang memilih, nah itu memutuskan. Jadi kebijakan itu dipakai sebagai dasar untuk keputusan. Kalau misalnya Pak Menterinya adalah Pak Sofyan, ya gitu, mengeluarkan kebijakan yang barusan, bolehlah kalian memilih antara dua kurikulum itu. Dan saya kepala sekolah, maka saya membuat keputusan, oke, saya akan memilih yang satu, yang A gitu kan ya gitu. Saya sampaikan itu ke Pak Yuyus gitu kan ya gitu. Datangnya ke Pak Yuyus itu status yang keputusan saya itu menjadi kebijakan untuk operasional Bapak di lapangan. Gitu. Di statusnya berubah di level berikutnya gitu. Kalau tadi Pak Sofyan itu memberikan kebijakan itu bagi presiden itu ada kebijakan adalah keputusan gitu. Bukan dari ya gitu paham nggak? Jadi levelnya berbeda gitu. Bisa dipahami Pak. Juga bisa diterima. Jadi Ya. misalnya saya memilih harus lakukan ini, itu kan keputusan saya atas dasar kebijakan yang disampaikan atau saya terima dari Pak Sofyan dalam ini disampaikan Pak Yuyus. Itu kan keputusan saya. Saya mengambil keputusan berdasarkan kebijakan Jadi yang muncul dari situ. Adanya pilihan itu. keputusan itu diambil Disampaikan ke Pak oleh Yuyus, level yang paling bawah Pak ya. ya di bawah itu jadi kebijakan operasional, kebijakan strategi, kebijakan operasional, kebijakan taktis Pak Yuyus di dalam ke bawahnya lagi Bawahnya gitu. lagi. Ya gitu. Iya Saya Pak. kira Ya, itu Pak. levelnya seperti itu ya gitu. Iya Pak. Cukup jelas ya Pak ya, Dokter. mudah-mudahan Ya. ya sami-sami Siap. sami-sami gitu. Oke, nah ini kita bicara soal kebijakan secara umum ya. Jadi saya berharap kita tidak saya selalu khawatir dengan pendangkalan makna dari kebijakan itu ya. Jadi kita harus bersifat bahwa kebijakan itu adalah jawaban sebetulnya terhadap segala persoalan yang dihadapi oleh sebuah komunitas atau sebuah entitas, baik itu individual, komunal, ataupun organisasi, bangsa atau negara gitu kan ya, melihat situasi tertentu, bagaimana caranya muncullah kebijakan. Nah, kebijakan itu kemudian nanti kita akan bertemu dengan pernyataan ini. Kebijakan itu adalah apa yang dipilih untuk dikerjakan dan apa yang tidak dipilih untuk tidak dikerjakan gitu ya nanti. Nah, kebijakan ini kemudian dirumuskanlah karena misalnya kalau kita bicara soal kebijakan mengenai apa eh, sekarang yang di musim ini karena sedang banyak bencana ya, kebijakan tentang penyelesaian atau mengatasi bencana, maka salah satu bentuk kebijakannya dibikinlah tim kerja untuk itu misalnya, dan itu adalah apa kebijakan. Nah, di bawahnya itu akan jadi keputusan para daerah, itu pusat, daerah akan memutuskan, oke, saya akan membentuk dalam bentuk seperti ini dan seterusnya ya gitu. Saya kira begitu ya gitu. Ada pertanyaan atau komentar lain? Komentar aja lah, jangan pertanyaan. Ya, izin Pak Dokter, dari bahasan tadi saya mencoba melakukan kesimpulan sementara. Jadi kebijakan itu ada kata kuncinya yang saya tangkap itu pertama sebagai dasar pengambilan keputusan, kemudian ada manfaatnya dan untuk memecahkan masalah, mungkin seperti itu Pak Dokter ya, yang menjadi kata kunci Ya, kita. ya. Ya, ruang besarnya adalah itu ya. Ruang besarnya adalah itu kebijakan itu. Tidak semata-mata kebijakan itu lahir kalau tidak ada masalah yang ingin diselesaikan.
ya gitu. Dan kalau dibikin tentu harus ada manfaat gitu kan ya. Manfaatnya itu adalah berkiblat pada soal penyelesaian masalah itu tadi gitu. Ya, jadi begitu memang ya, ruangnya adalah seperti itu. Oke. Oke, cukup ya, kita teruskan dulu aja gitu. Nah, sekarang kita lihat kebijakan publik gitu. Nah, setelah kita mencoba paham tentang kebijakan tadi ya, atau policy, nah sekarang kebijakan publik. Eh, Kebijakan public policy atau kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih gitu kan ya gitu. Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan gitu kan ya gitu. Pokoknya ini benar-benar tindakan garis haluan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan gitu kan ya gitu. Kita tahu bahwa yang namanya pemerintah itu banyak sekali pekerjaannya ya. Mereka harus mengatur konflik yang ada di dalam masyarakat ya. Mereka juga harus mengorganize ya, masyarakat itu agar terhindar dari terjadinya perpecahan, terjadinya disharmonis gitu kan ya. Pemerintah juga harus mendistribusikan penghargaan secara simbolis ya, dan layanan pada mereka ya, kepada layanan kepada masyarakat gitu kan ya. Jadi bahwa pemerintah itu sebetulnya tuh harus memberikan penghargaan dan harus memberikan layanan pada masyarakat, kurang lebih itu. Tugasnya banyak kan sebetulnya. Dan pemerintah juga harus mengumpulkan sejumlah uang dari masyarakat ya, biasanya dari bentuk pajak. Terus bagaimana itu diolah kemudian dikembalikan pada masyarakat sebagai reward, sebagai bentuk layanan pada mereka gitu. Jadi public policy sebetulnya ada kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Intinya begitu. Gitu. Ya gitu. Oke. Nah, apa sebetulnya yang dilakukan di dalam kebijakan publik ini ya? Kebijakan publik itu mengatur ya, tindakan perilaku gitu ya, mengorganisasikan birokrasi gitu kan ya, mendistribusikan keuntungan, dan yang tadi di atas disebutkan kembali, karena itu memang hidup kita, hidupnya sebuah pemerintahan itu kan datang dari permodalannya itu dari penjaringan sejumlah uang atau material dari masyarakat berupa teks umumnya ya, dan itu memang harus dikelola dengan baik agar semua pengaturan kemasyarakatan, aturan tindakan orang, birokrasi organisasi, dan pendistribusian keuntungan itu kadang-kadang dilakukan secara serempak gitu kan. Maka jangan heran kalau kebijakan itu keliru, akan terjadi chaos, seperti contoh pajak mahal tapi jalan rusak di satu tempat gitu kan ya. Nah itu kan berarti orang orang mulai mempertanyakan ini gimana nih layanan yang harusnya datang ke kita tapi tidak datang ya. Sebetulnya itu kebijakan publik itu ya gitu. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Bisa dipahami ya Pak ya gitu. Nanti kita akan mengenal ujungnya. Public policy itu di bidang apa saja tadi disebutkan, ada politik, sosial, dan lain sebagainya, termasuk nanti pendidikan. Kebijakan pendidikan itu adalah salah satu kebijakan publik gitu kan ya. Karena apa? Karena ditujukan untuk kemanfaatan besar pada masyarakat gitu ya di sektor pendidikan. Nah, apa saja kebijakannya nanti Bapak yang harus cari tentang kebijakan itu, karena banyak sekali ya. Semua sektor kehidupan ini ada kebijakannya gitu kan ya. Ada tatanannya, dan saking banyaknya kita juga menjadi kadang-kadang tertukar antara kebijakan, keputusan, regulasi, dan seterusnya ya, antara benefit dengan profit, antara manfaat dan mudarat dan lain sebagainya ya. Nah, pertautan dan pergulatan itulah yang kemudian mengharuskan munculnya eh, apa yang disebut analisis kebijakan gitu kan ya gitu. Oke, saya ingin berikutnya saya ingin menyampaikan, nah ini tujuan kebijakan ya gitu. Jadi kalau ngelihat ini coba tolong lihat oleh Bapak, policy itu ada di tengah gitu kan ya. Policy itu kalau dari sisi tujuan, policy itu ada di tengah ya. Di tengah itu yang intinya, yang posisinya itu menjabarkan rencana strategis dan tujuan yang ingin dicapai gitu kan, oleh sebuah komunitas, sebuah organisasi, atau sebuah negara atau bangsa gitu kan ya.
Nah, strategic plan itu ya dan objektif itu lahir dari mission, purpose, vision, dan values gitu ya. Dari misi, dari tujuan, dari visi, dan dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh organisasi atau negara atau bangsa ya. Gitu. Nah, jadilah policy itu sebetulnya ada penerjemahan dari dua hal di atasnya ya gitu. Nah, policy itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan menjadi sesuatu yang bisa digerakkan apabila tidak diikuti dengan yang namanya prosedur, ya. Dan prosedur itu juga tidak berfungsi dan tidak menjadi apa-apa dan sama sekali tidak bermakna apabila tidak diikuti dengan uraian tugas yang harus diselesaikan. Gitu. Sengaja saya ini sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, kalau tadi kita mengenal kebijakan seperti itu, terus kebijakan publik itu seperti apa, nah saya sekarang berikan tinjauan tentang tujuan dari kebijakan itu ya. Nah, jangan lupa kebijakan itu tidak lahir semata-mata dari eh, sesuatu yang tidak dipikirkan, tapi itu di atasnya itu ada strategic plan ya, dan objektif, ada mission, ada vision, purpose, dan value gitu. Bisa dipaham Bapak dan Ibu sekalian? Bisa Pak Dokter, insya Ya. Allah. Jadi tidak mungkin kebijakan itu muncul. Nah, yang disebut dengan pendangkalan makna itu kadang-kadang dengan tidak serta-merta ginilah kebijakan kita ambil seperti ini. Nanti dulu kebijakan itu harus lahir dari uraian cara berpikir seperti ini. Gitu. Oh, sekolah kita pengen apa, nilai yang diusung kita apa, yang tujuan besar yang impian yang ingin diwujudkan itu apa, gitu kan ya. Nah, terus langkah-langkah itu punya tujuan, langkah-langkah yang diambil dalam mission itu sebetulnya punya maksud apa gitu. Nah, itu diterjemahkan ke dalam strategic plan atau rencana strategis dan objektif. Nah, itu baru kemudian muncullah disebut policy gitu. Oke, semoga dapat dipahami ya gitu. Nanti kita simulasi ya dengan Bapak-bapak tentang yang tujuan ini. Sekarang saya ingin lanjutkan ini dengan eh, dekonstruksi dan definisi kebijakan. Kita kebijakan yang tadi itu coba lihat konstruksinya seperti ini, kurang lebih Bapak-bapak sekalian ya. Ini policy itu di atas. Kalau tadi policy itu di tengah, ini di atas ya. Policy itu big policy. Sedikit kok ngomong-ngomong policy itu sedikit, Pak. Misalnya untuk mencapai Indonesia emas untuk menjadi apa negara yang yang punya daya saing global dan memiliki apa namanya tingkat kesejahteraan tinggi dan bisa disejajarkan sebagai negara maju, maka salah satu kebijakannya adalah percepatan ekonomi, percepatan pembangunan ekonomi misalnya kayak begitu ya gitu. Itu kebijakan lain sedikit. Nah di bawahnya ya, nah ini yang sedikit yang tadi itu jawabannya adalah ini sebagai big policy itu adalah triggernya kata tanya untuk itu adalah ini Pak strategik objektif dan maksud dan tujuan ya gitu. Tujuan strategis dan maksud dan tujuan strategisnya apa, mengapa gitu kan ya. Mengapa ada polisi ini? Mengapa harus ada gitu kan ya gitu. Nah, itu polisi. Polisi itu sebetulnya adalah menjawab mengapa gitu kan ya gitu. Dan itu harus bersifat strategik, objektif dan uh, strategic purpose gitu kan ya gitu. Nah, si polisi ini harus di backup dengan ini Pak, dengan framework, dengan aturan hukum, dengan standar. Nah, ini adalah ngomongnya soal what. Apa sih kebijakan itu untuk kebijakan apa sih kebijakan harus didukung dengan apa? Nah ini dengan apa persyaratan spesifik yang itu dibakukan ke dalam ini ke dalam perwujudan adalah laws, framework, standar dan seterusnya ya. Nah di bawah bagaimana cara mewujudkan apa menggulirkan kebijakan itu disebutnya di sini muncullah prosedur, manual dan handbook gitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara ayat tools, ada templates, ada prompts, ada guidelines, ada guidance. Nah, kalau kita lihat garis ke bawah ini, ya, jadi yang tadi yang dipetakan di dalam yang tadi itu sebelum ini, kebijakan itu adalah untuk menjawab mengapa, gitu ya. Terus di bawah itu harus disertai dengan apa, saatnya bagaimana caranya dan dengan cara apa, ya, gitu.
Nah, kalau kita rumuskan dalam garis yang ini, jadi policy itu tuh big policy, big B. Nah, kalau ke bawahnya itu dioperasionalkannya seperti apa? Diimplementasikan, cara implementasi kebijakan itu ke bawahnya gitu. Ya, gitu. Begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sedikit lagi ya gitu. Dalam konteks kebijakan, kita mengenal ini dan ini biasanya diperdebatkan sangat sengit gitu kan ya. Istilah yang dikenal dengan 3PS gitu kan ya. 3Ps ya, 3PS gitu. 3P lahnya gitu. Policy, proses, prosedur. Kadang-kadang orang menyebut kebijakan itu proses, kadang-kadang menyebut kebijakan itu prosedur. Tidak ada salah yang dengan itu, tapi pada dasarnya kalau kita urai dengan baik, maka kurang lebih seperti ini. Policy adalah outline atau kerangka yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, ya gitu. Policy adalah nilai-nilai, ya gitu, yang ingin dikembangkan oleh suatu organisasi, dan policy adalah eh, serangkaian tindakan yang bisa diterima, ya, yang dipastikan bisa diterima gitu. Kalau tidak bisa diterima mau ngapain ya? Bukan policy itu ya. Nah, proses itu adalah menyediakan ya bagaimana cara agar policy itu bisa diimplementasikan, itu proses gitu. Nah, prosedur itu adalah detail, langkah-langkah detail, langkah-langkah rinci ya dari proses yang tadi itu untuk agar kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk mengimplementasikan policy tadi. Nah, ini sering Pak Kujut di antara 3PS ini ya gitu. Nah, bolehlah disebut seperti ini ya. Jadi kalau policy itu why to do, karena kalau proses itu what to do, ya. Kalau prosedur itu how to do it gitu kan ya gitu. Nah, ini sekali lagi policy, proses, prosedur, karena ini yang sering menjadi ini ya. Policy itu roles dan standar. What itu, proses itu adalah apa, siapa, dan kapan gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, kapan dilakukan. Kalau prosedur itu gimana dan di mana gitu kan ya. Bagaimana dan di mana. Itu saya kira sebagai pengantar tentang kebijakan ya. Jadi saya udah apa namanya sudah mengetengahkan pada Bapak Ibu sekalian tentang apa itu kebijakan secara eh, garis besar, tujuan kebijakan, terus kemudian tadi dekonstruksi kebijakan dikaitkan dengan hal-hal yang menyertainya, mulai dari mission, vision, dan kemudian strategic plan, dan di bawahnya ada prosedur dan task ya, atau uraian kerja lah gitu ya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum dilanjut. Saya, Pak. Ya. Oke, silakan Pak Yuyus. Oh banyak, Semangat Pak ada Tatang Pak juga, Erwin, silakan. ada Pak Dadang, ada Pak Asep ya. Pak Yuyus dulu aja, mangga. Iya. Baik Pak, Pak Dokter, ini izin tadi saya melihat yang hanya untuk mereview terhadap pemahaman dalam piramida dekonstruksi dan definisi kebijakan, bahwa polisi itu ada di top paling atas dan ke bawahnya kan ada law, framework, standar, kemudian di bawahnya Ya, lagi ada prosedur, manual, dan sampai pada tool and template. Nah, bisakah saya menyimpulkan Pak Dokter bahwa law, kemudian framework, standar, sampai pada tools itu sebagai produknya dari polisi, Pak? Seperti itu. ya, produk awal ya. Produk awal yang tertulis, yang tekstual adalah itu. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam ke dunia nyata, itulah yang disebut sebagai peraturan, undang-undang, regulasi tertentu ya. Juklak junis, kalau juklak junis bukan ya, tapi itu adalah dasar aturan gitu kan ya. Gitu, betul. Jadi salah satu produk awalnya itu. Dan produk awalnya harus ditindaklanjuti dengan produk lanjutan ya, yaitu penjelasan tentang bagaimana itu kemudian diuraikan menjadi hal yang sifatnya operasional gitu, Pak Yus. Baik, baik, Jadi terima betul kasih, Pak. pemahamannya ya. Ya, nuhun. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, sih. Mangga. Silakan Pak Erwin. Setelah Pak Erwin, Pak Dadang. Setelah Pak Dadang, Pak Asep ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Izin bertanya pada kesempatan ini. Tadi saya tertarik ingin menanyakan kenapa pada ujungnya itu yang namanya policy itu tidak
bisa memuaskan semua pihak ataupun kepentingan yang lain. Tetapi kalau kita lihat historicalnya, menjadi kebijakan adalah by proses dan by prosedur. Kira-kira kenapa tuh Pak Dokter? Ya, eh, sebetulnya kebijakan itu dilahirkan untuk menyelesaikan masalah karena adanya masalah gitu ya. Dan siapa yang tahu masalah adalah eh, tentu para pembuat kebijakan itu yang tahu masalah. Dan di mana bagaimana cara dia tahu? Nah, bagaimana cara tahunya inilah yang kemungkinan bisa melahirkan ketidakpuasan di ujung. Karena mungkin cara mengetahuinya tidak komprehensif, hanya parsial, tidak global, dan kemudian tidak bisa menjawab semua persoalan. Dan itu satu ya Pak Erwin kemungkinan ya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak turun ke lapangan, hanya mendengarkan laporan, tidak ada verifikasi dan seterusnya sehingga informasinya tidak utuh gitu kan ya. Terus sebenarnya kebijakan itu kan lahir dari informasi ya Pak ya gitu. Kebijakan itu sendiri sama dengan informasi seharusnya gitu kan. Yang kedua Pak Erwin, pembuat kebijakan kenapa ujung-ujungnya sering kali tidak tidak memuaskan dikarenakan tidak bisa mengcover semua kepentingan. Ternyata dia membuat dengan helikopter view, jadi yang lihat yang dari atas ngelihatnya. Ya, jadi kalau ngelihatnya dari helikopter kan lamun beda kalau dengan beca view kalau dipakai beca kan anu bolong katingali kalau helikopter kan tidak. Nah, itu pun Iya, jadi informasinya tidak akurat sehingga rumusan kebijakannya itu menghasilkan sesuatu yang ya tentu tidak akan memuaskan karena tidak komprehensif. Nah, gitulah. Jadi oleh karena itu fungsi dari Rembugnas mulai dari untuk kepentingan pembangunan, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi kan sekarang lagi musim tuh. ya, Sebetulnya adalah wadah untuk mengakomodir, menginventarisir berbagai persoalan yang ada, berbagai masalah yang ada secara akurat gitu Pak gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya fungsi. Tapi banyak dari kita nih alasan ketiga lagi, Pak Erwin, mudah-mudahan ini tidak salah. Banyak yang dari kita terlalu berpikir yang gampang gitu. Ah, jika nah eta masalah nanti pakai intuisi tanpa ada informasi dan data yang akurat gitu kan ya gitu. Kan banyak di antara kita yang memakai jiga-jigana gitu kan ya gitu. Jadi faktor itu dimunculkan. Itu yang jadi itu alasan objektifnya, alasan rasionalnya itu Pak Erwin. Tapi ada ya, satu hukum yang mengatakan tidak pernah ada kebijakan yang memuaskan 100% warganya gitu. Tapi jadi maka ada ukuran toleran, tapi ukuran toleran ini sangat bergantung pada lagi-lagi performa, lagi-lagi nilai yang dikembangkan oleh negara. Oke, kalau kebijakan itu tidak disenangi misalnya hanya oleh 25%, itu masih dikatakan berhasil karena memang kita tahu yang namanya kebijakan itu tidak akan overall 100% mutlak itu bisa memuaskan. Jadi ada ruang toleran untuk mengatakan kebijakan ini berhasil walaupun ada 10% sampai dengan beberapa persen itu tergantung dari eh, apa tergantung dari nilai yang dikembangkan sebuah pemilik kebijakan atau negara bangsa gitu kan sampai batas-batas tertentu yang dibiskan toleransi. Gitu, Pak Heru jawaban ya, normatifnya. ya. Baik Nah, Pak. di- jadi saya ingin ilustrasikan gini, katakanlah sekolah adalah sebuah negara. Ya, Jadi kita bicaranya, kan kalau keputusan dari kepala sekolah, keputusan dari dinas itu adalah kebijakan buat sekolah mah, gitu kan ya. Nah, betul. kebijakan itu nanti oleh si kepala sekolah kan dibikin sesuatu, jadi keputusan ke bawahnya itu jadi kebijakan teknis dan operasional dan strategi gitu kan ya. Dan di situ pun nanti kayak gitu, apakah si kepala sekolah ketika membuat kebijakan di dalam upaya menerjemahkan kebijakan yang diterima dari meso ya di level meso di bagian di depan di apa namanya di pemerintah gitu di dinas gitu kan ya. Dia apakah itu memantau keseluruhan yang ada di dalam sekolah lingkungan sekolah itu gitu kan ya. Nah, itu juga nah kalau itu benar-benar akurat insya Allah akan memuaskan tapi insya Allah tidak akan pernah memuaskan semua pihak gitu kan ya. Dan itu harus ada ruang toleran. Saya kira demikian Pak Erwin ya. Terima kasih itu tadi Baik. pertanyaannya kritis bagus gitu kan ya. Ya, Mangga baik. silakan berikutnya Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Dokter dan teman-teman. Suaranya jelas Pak Dokter?
Ada ya? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas, alhamdulillah. Sangat jelas. Eh, Terima kasih materi yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait dengan eh, kebijakan publik. Disampaikan juga tadi tentang kenapa kebijakan itu dibuat atau why public policy itu dibuat, itu terkait dengan katakanlah banyaknya tugas atau pekerjaan pemerintah untuk misalkan menangani konflik dan sebagainya, maka harus ada kebijakan. Nah, saya memandang bahwa kebijakan itu tadi juga disampaikan oleh Pak Dokter itu sama dengan peraturan. Mungkin di level sekolah itu surat keputusan atau peraturan tentang penerimaan peserta didik baru misalnya. Jadi kebijakan publik itu bisa berupa, ini yang saya pahami Pak Dokter mohon diluruskan dan teman-teman, bahwa kebijakan publik itu turunannya adalah undang-undang, kemudian peraturan, kalau tata urutan hukum di negara kita barangkali Undang-Undang Dasar, Pancasila, kemudian Kepres, Perdirjen yang kemudian dibahas sampai ke Peraturan. Apakah seperti itu atau berbeda konsepnya? Mohon nanti diklarifikasi oleh Pak Dokter. Kemudian yang kedua, dalam konteks proses dan prosedur kebijakan publik itu dalam konteks organisasi baik global negara maupun tadi yang paling rendah misalnya satuan pendidikan tingkatannya. Lalu kemudian jika ada pernyataan dari pimpinan organisasi atau ya presiden misalnya, itu masuknya kemana? Apakah masuk ke kebijakan publik atau kalau instruksi kan kebijakan juga. Ini ketika misalkan presiden atau kepala sekolah ditanya atau diwawancarai, lalu menyampaikan sesuatu terkait dengan eh, peraturan atau menanggapi tentang satu hal. Nah, apakah itu bisa disebut kebijakan atau tidak? Itu mohon diklarifikasi oleh Pak Dokter. Kemudian yang ketiga, menurut pandangan saya bahwa kebijakan publik itu tidak terlepas dari muatan politik. Ya. Di kita ada MK-MK, mungkin itu tata urutan hukum tertinggi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tapi selalu oleh pengamat dipelesetkan terkait dengan misalkan ini contoh kebijakan pemilihan umum yang tadi untuk mengurangi konflik dan sebagainya, tapi justru malah sebaliknya kontraproduktif kan, memicu konflik karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya lah itu seperti itu. Nah, dalam jika kebijakan publik itu kontraproduktif dengan hakikatnya yang awal untuk misalkan tadi mensejahterakan rakyat lah katakanlah, tetapi malah sebaliknya, apakah itu bisa disebut kebijakan publik? Mungkin Pak Erin mencontohkan tadi ketika Undang-Undang Omnibus Law, ternyata itu hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha misalnya. Nah, apakah ada istilah kebijakan publik yang otoriter atau kebijakan publik yang tidak untuk publik begitu Pak Dokter? Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Pak Dadang betul, Pak Dadang menyampaikan pemahaman yang benar bahwa yang namanya kebijakan itu produknya adalah undang-undang regulasi ya. Jadi regulasi itu sendiri terstruktur ya, mulai dari undang-undang sampai peraturan sampai kemudian macam-macam. Itu benar ya. Saya kira memang itu adalah produk kebijakan itu adalah itu sesungguhnya. Gitu. Tapi itu belum operasional, harus terjemahkan kebutuhan berikut dengan prosedur dan seterusnya. Jadi memang beneran utuh urutannya seperti itu, gitu kan ya. Yang kedua, kebijakan publik itu sebenarnya patokannya adalah signifikan tidak dampaknya terhadap publik. Kalau signifikan dampaknya terhadap publik, maka itu adalah kebijakan publik, gitu kan ya gitu. Jadi ukurannya lebih ke dampak terhadap masyarakat, gitu kan ya gitu. Terus kalau misalnya ditanya, misalnya
pimpinan organisasi atau dalam hal ini presiden menyampaikan sesuatu ya gitu, instruksi atau apapun, it's okay. Sepanjang itu berdampak besar pada kehidupan masyarakat, itu boleh disebut sebagai kebijakan publik gitu Pak. Ya gitu. Itu nomor 2 ya. Jadi patokannya adalah dampak ya, signifikansi dampaknya gitu terhadap publik, maka itu disebut sebagai kebijakan publik. Nah, yang ketiga ini menarik. Yang ketiga, seharusnya kebijakan publik itu multidisipliner, berbagai ilmu ada di dalamnya gitu kan ya. Gitu. Tapi kebanyakan ilmu politik lah ya diterpakai, dan itu yang mempengaruhi. Kenapa? Karena satu-satunya sektor kehidupan yang berhubungan dengan power, kekuasaan atau kekuatan adalah politik. Maka politik menjadi pengendali atau jadi leading sektor terhadap munculnya kebijakan itu. Ya, gitu. Dan tadi ada pertanyaan, apakah kebijakan itu ada yang salah? Ada, Pak. Kemungkinan besar kebijakan itu salah gitu. Ada, oleh karena itu muncullah keharusan kita studi tentang analisis kebijakan. Analisis kebijakan itu dilahirkan dikarenakan ada dan besar kemungkinan kebijakan publik itu diambil secara keliru, dan walaupun tidak keliru tapi dampaknya juga tidak bagus ya. Atau misalnya tidak keliru dampaknya bagus tapi ternyata terlalu meminta persyaratan yang terlalu berat buat sebuah negara. Nah, analisis kebijakan itu difungsikan untuk mengkoreksi, memberikan penilaian terhadap kebijakan yang diambil gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kemarin tadi Bapak mencontohkan eh, wilayah yang sedang hangat dan hampir redup ya, walaupun hangat kamari enak bisa redup ya gitu. Nah, tapi nggak tahu akan jadi lagi kapan gitu kan ya gitu. Eh, siapa sebetulnya penjaga ya? Siapa sebetulnya penjaga eh, security atau keamanan, kemapanan sebuah kebijakan publik gitu kan ya. Yang bentuknya itu boleh undang-undang, boleh apapun gitu kan ya gitu. Di dalam tatanan kita kan ada kan, karena kita trias politika, maka penjaganya itu adalah yudikatif. Yudikatif itu diwakili oleh MK dan begundalnya gitu kan ya. Dan beberapa gitu ya gitu. Nah, di situ Pak, karena yang ternyata yang ada di dalamnya itu bukan malaikat ya, maka disitulah kemungkinan ada kebocoran sistem, ada sesuatu yang tidak kedap Pak. Ya, tidak kedap terhadap kepentingan. Kepentingan itu mending kalau kepentingan hanya kepentingan finansial, tapi yang paling repot adalah kepentingan atau interest yang hubungannya dengan pelanggengan kekuasaan misalnya gitu. Nah, oleh karena itu apa namanya? Sejak awal kan ada pewanti-wantian memilih yudikatif itu harus sangat ketat. Sekali lagi seketat-ketatnya pun tetap aja Pak, sistemnya tidak ada yang kedap terhadap pelanggaran ya gitu. Gitu Pak gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan itu ke Pak Dadang. Sekali lagi benar pemahaman Pak Dadang. Yang kedua, kebijakan publik itu diukur berdasarkan signifikansi dampaknya terhadap masyarakat. Ya kalau besar ya itu kebijakan publik. Dan kebijakan publik itu memang leading sektornya di setiap negara itu pasti politik. Bahkan sampai kemudian ada yang memberikan pemahaman sebetulnya policy itu sama dengan politik. Gitu. Sampai-sampai begitu ada yang menyebutkan begitu, ada pemahaman yang menyebutkan policy itu sebetulnya atau kebijakan itu sama dengan politik gitu. Segitunya sebetulnya Pak gitu. Nah, kalau dalam keberimbangan sebetulnya kebijakan itu lahir dari multidisipliner ilmu gitu kan ya. Harus ditinjau dari berbagai hal ya. Karena dia tidak boleh bersendiri, ada dampak yang ditimbulkan, ada prosedur yang harus diatur dan seterusnya. Begitu Pak Dadang, terima kasih atas komen dan pertanyaan positifnya ya. Baik Pak Dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Mangga. Sekarang Pak Asep ya gitu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini menarik ya Pak Dokter. Ada dua kasus mungkin yang saya coba gulirkan. Nah, ini apakah nantinya mengkerucut pada kebijakan atau bukan gitu ya Pak Dokter. Pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang tentang kasus PPDB aja Pak Dokter ya, yang sebenarnya kalau di Provinsi Jawa Barat ini dari tahun ke tahun kalau kita amati ini tidak beres terus, dan ujian kepala sekolah ini di sini ada Pak Iwan.
ujian kepala sekolah itu adalah di PPDB sebenarnya kalau saya melihat ya. Jadi karena banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa melenceng dari aturan-aturan yang sudah dibakukan ya, karena turunannya kan biasanya Permendikbud, kemudian nanti turun ke Pergub, peraturan gubernur, kemudian turun nanti ada juknisnya atau SOP-nya lah di level satuan pendidikan. Cuman yang saya coba kerucutkan ini ada kasus waktu itu di Jawa Barat ya Pak Dokter. Misalkan begini, apakah ini juga merupakan sebuah polisi dari pemerintah? Waktu itu ada chaos lah. Kalau bahasa chaos mungkin karena demo dari beberapa aspek masyarakat yang tidak bisa diakomodir, sehingga waktu itu muncullah dari gubernur itu ungkapan kata-kata, bukan dalam bentuk, kalau saya belum tidak melihat dalam bentuk revisi Pergub dan sebagainya ya. Jadi nambah rombel di sekolah-sekolah negeri, dan ini menjadi polemik yang cukup berat. Nah, ini apakah larinya nantinya ke kebijakan, atau kalau diselihat akan ada polisi kebijakan, kemudian proses dan prosedur. Nah, apakah ini dibenarkan nggak ketika misalkan seorang gubernur sudah membuat Pergub yang tertulis, kemudian tiba-tiba di akhir karena untuk menyelesaikan persoalan tiba-tiba menambah rombel gitu ya untuk kasus PPDB yang sekarang sedang, ya itu mungkin berjalan 2 tahun ke belakang lah, kalau 3 tahun ke belakang kalau saya pernah alami seperti itu Pak Dokter. Kemudian yang kedua ini mengenai kebijakan pembiayaan Pak Dokter. Jadi di Jawa Barat itu, entah ya kalau misalkan di provinsi yang lain, ada kebijakan bahwa SPP tidak diperbolehkan, kemudian untuk DSP diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan dalam arti bentuk sumbangan. Namun karena tadi persoalan politik yang muncul, ya misalkan entah pencalonan Bapak Gubernur atau gimana, tiba-tiba muncul ada bahasa sekolah gratis. Padahal di aturan-aturan itu tidak muncul yang disebut dengan sekolah gratis secara utuh gitu ya. Jadi yang namanya sekolah negeri itu masih bisa memungut kalau secara aturan ya, secara aturan di Pergub tersebut. Namun ketika digulirkan ke masyarakat aturan tersebut, masyarakat kekeh gitu dengan aturan bahwa kata gubernurnya juga sekolah gratis. Nah, ini tindakan sekolah yang harus dilakukan itu seperti apa Pak Dokter? Apakah tetap menggulirkan istilahnya meminta sumbangan untuk DSP karena tidak masuk kepada dana BOS dan BOPD, atau langsung meng-op aja bahwa sekolah gratis, kita manfaatkan aja dana BOS dengan BOPD. Nah ini mohon sarannya, karena ini juga menjadi polemik ketika diskusi di tataran para kepala sekolah gitu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu sensitif sekali ya, masalahnya sangat sensitif sekali tentang yang kedua itu ya. Dan rumit banget gitu tentang itu ya. Kalau itu saya lihat yang kedua dulu ya, saya tertarik sama yang kedua itu. Itulah bedanya antara bahasa persuasif dengan bahasa yang eh, apa namanya? Dengan bahasa yang objektifnya. Kan sebetulnya itu persuasif aja supaya dia mendapatkan ungkapan respect dengan menyatakan bahwa itu gratis. Padahal tidak ada di dunia ini yang gratis. Kalaupun gratis, gratis oleh orang itu, tapi kan dibiayai oleh pemerintah kan begitu ya gitu. Jadi saya cenderung untuk mengatakan bahwa kalau ada ruang kosong untuk diselipkan di dalamnya, ya pendidikan itu gratis, SK berlaku gitu. Jika dipromosi gini Pak, SNK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku kalau ada ruang untuk itu. Tapi saya sih berkecenderungan, saya pribadi punya kecenderungan untuk ya yang tidak bisa ditolak DSP itu kan memang dibutuhkan Pak, kan untuk agar sekolah ini bagus. Terus masa ya SPP bolehlah gratis ya, DSP yes, mau tidak mau karena pendidikan itu harus ditopang ya. Bukti partisipasi masyarakat ke dalam pendidikan itu harusnya kan harus terwujud, harus dalam wujud tertentu, dan wujudnya adalah ini. Saya kira DSP itu harusnya merupakan perwujudan partisipasi publik atau stakeholder terhadap sekolah. Jadi diadakan tidak apa-apa, dan itu tidak melanggar, harusnya tidak melanggar
pernyataan gratis tadi, karena yang disebut gratis itu sebetulnya SPP-nya, barangkali begitu ya Pak Asep ya. Saya mendukung yang itu sebetulnya. Terus tadi Pak yang pertama itu tambah rombel itu keputusan atau kebijakan. Saya melihat itu adalah keterdesakan ya. Maka keterdesakan itu adalah lahirnya bukan lagi kebijakan tapi itu contingency planning. Jadi itu adalah pengambilan keputusan untuk menyerahkan diri dengan situasi yang berkembang. Situasi yang berkembang pun mungkin itu tidak dinilai secara objektif tapi dinilai untuk mengamankan sekolah atau ke para pengelola sekolah gitu ya. Saya melihat itu sebagai salah satu bentuk keputusan ya, pengambilan keputusan di tengah situasi yang dihadapi begitu rumit gitu kan ya, supaya mengamankan diri sekuritas dari sekolah tersebut. Gitu Pak Asep ya. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Asep ada hal-hal yang teknis dan yang benar-benar ada dan faktual terjadi seperti itu gitu kan ya gitu. Nanti kalau ruang apakah itu ruang keputusan atau ruang kebijakan itu sebetulnya saya sih melihatnya cenderung melihat seperti itu adalah tidak dilahirkan untuk mengatasi masalah yang besar, tapi itu untuk mentreatment apa yang terjadi di lapangan saat itu. Maka itu boleh dikatakan itu adalah salah satu bentuk contingency planning atau atau pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Oh, siap, siap. Itu konsepnya gitu. Dan Pak itu Dokter. sah-sah saja Pak dilakukan oleh kita gitu kan ya. Seperti misalnya kalau kita melihat, nah ini saya tanya ke bapak-bapak ini termasuk ke Pak Asep merangsang saya untuk bertanya seperti ini gitu kan ya. Eh, Sekolah wajib menerima kaum inklusif, itu kebijakan bukan Pak? Kebijakan, Pak. Oke. Nah, kebijakan kan Pak Ya, mendatangkan, padahal sekolah tuh nggak mau sebetulnya gitu. ya, Tapi betul. kita tahu itu bagaimana orang yang punya hak pendidikan, tapi dia berbeda ya diwadahi itu. Di Tapi wadah. kebijakan menyertakan sekolah inklusif itu tidak menjadi baik apabila tidak diikuti dengan prosedurnya, persyaratannya, Ya. bagaimana regulasinya, bagaimana ketentuannya, bagaimana teknisnya. Nah, itu sudah ada, maka jadilah kebijakan itu bisa diimplementasikan. Yang sering terjadi adalah kebijakan ada, tapi tidak diikuti dengan regulasi dengan baik sehingga nanti terseok-seoklah organisasi satuan pendidikan itu ketika ingin mewujudkan, mengimplementasikan kebijakan tersebut. Begitu Pak Asep ya gitu. Siap, siap. Siap, Pak Dokter. Terima kasih. Sama-sama ya gitu. Kalau misalnya sekolah tidak boleh menerima sumbangan dari orang-orang yang pebisnis, itu kebijakan bukan Bapak dan Ibu sekalian. Sekolah, misalnya kita punya sekolah nih, saya kepala sekolahnya anggap seperti itu, pimpinan perguruan tinggi lah. Kita nggak boleh ya menerima sumbangan dari perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan yang ditengarai sebagai pendukung Israel. Kata kebijakan bukan Pak, gitu. Bukan, Pak. Kalau secara ini bukan kalau menurut saya, Pak. Iya, ya oke ya. Nah itu ada ruang diskusi di situ diskurs. Saya cenderung mengatakan itu bukan kebijakan, tapi itu adalah sikap Nah, sikap. terhadap kecenderungan yang terjadi saat ini, sehingga tidak dilahirkan atas dasar strategi atau strategic planning. Karena kebijakan itu harus lahir dari strategic planning, ya gitu. Bukan menyikapi sesuatu yang ada di depan mata, atau karena ada sedang tren yang tiba-tiba berkembang tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Siap, siap, Pak Dokter. Terima kasih. Baik, saya kira kita lanjutkan ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian masih semangat untuk mengikuti perkuliahan? Iya, Insya siapa? Allah, Pak Dokter. Siap. Semangat. Atau sudah mulai lulus kan bulan puasa? Tidak ya, kita teruskan ya gitu. Oke, tadi sekarang kita coba lihat. Ini tadi sudah ya, gitu. Ini sudah. Nah, sekarang saya ingin bicara soal analisis kebijakan ya. Setelah kita melihat kebijakan itu apa, kebijakan publik itu seperti apa. Kemudian tadi sebelum itu, kebijakan publik udah dibahas belum ya Pak ya? Oh, udah Udah. Pak ya, gitu. Udah. Nah, tadi terus tujuan dan dekonstruksinya seperti apa. Nah, sekarang kita coba terlihat tentang kebijakan, analisis kebijakan. Pertama-tama tentu saja saya ingin
kita punya satu pemahaman yang sama tentang apa itu sebetulnya analisis gitu kan ya gitu. Maka saya ingin memberikan pandangan yang umumnya dipakai sebagai rujukan ya, bahwa analisis itu adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa ya, berupa tulisan ataupun tindakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya gitu kan ya, mencari sebab musababnya, duduk perkaranya, kemudian menguraikan suatu pokok atas berbagai penelahan bagian itu sendiri ya, dan hubungannya dengan hal-hal lain dan hal-hal yang berhubungan dengan itu gitu kan ya. Nah, jadi itu yang disebut analisis itu sebetulnya kita hanya bisa secara bahasa Indonesia kan kita melihatnya adalah uraian gitu kan ya. Menguraikan gitu kan ya. Tapi apa yang diuraikannya itu? Yang diuraikannya itu adalah hasil penyalahan terhadap suatu peristiwa baik dalam tulisan maupun perbuatan atau tindakan ya, yang berisi tentang musabab-musababnya atau latar belakangnya, kemudian duduk perkaranya apa gitu kan ya gitu. Terus hal-hal yang terkait di dalam itu apa yang ditimbulkan di dalamnya. Nah, itu adalah analisis. Jadi kalau bahasa aslinya analisis itu melibatkan memformulasi ya gitu. Artinya mencoba untuk mencari kejelasan dan tentang eh, tujuan ya dari apa menjelaskan tentang klarifikasi dan penjelasan tentang tujuan lah, memformulasi itu ya. Kemudian mencari itu artinya mengidentifikasi, merancang, dan kemudian memilih alternatif, screening alternatif gitu ya. Kemudian memprediksi gitu ya, atau memperkirakan ke depan itu akan seperti apa dalam konteks lingkungan dan operasional. Kemudian menjelaskan tentang model ya, apa saja impact yang dimunculkan gitu kan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, itu membandingkan ya dan meranking alternatif. Jadi sesungguhnya analisis itu adalah proses untuk ini Pak, proses yang isinya itu formulasi ya, search, formulasi itu kalau di Indonesia kan rumusan, kemudian search itu pencarian, kemudian memperkirakan, pemodelan dan evaluasi. Nah, jadi analisis adalah uraian tentang itu semua ya, terhadap sesuatu yang tadi saya sebut peristiwa. Nah, itu tentang analisis. Nah, kalau analisis kebijakan, kita simpelkan aja seperti ini Bapak Ibu sekalian, policy analysis itu. What governments do, what they do it, and what the difference it makes, gitu kan ya. Jadi kebijakan publik, analisis kebijakan itu ya, sebetulnya adalah menggambarkan tadi ya, menggambarkan hasil penelaahan tentang apa yang pemerintah lakukan, gitu kan. Dan mengapa itu dilakukan. Terus apa perbedaan yang ditimbulkan dari apa yang dilakukannya itu. Nah, itu public analysis itu, analisis kebijakan itu ya. Mungkin perlu saya tegaskan bahwa analisis kebijakan itu, ini kebijakan itu lebih kebijakan publik ya. Karena kalau kebijakan institusional, kebijakan organisasi, itu yang menganalisisnya adalah yang orang dalam itu. Kalau kita kan orang umum ya, maka yang disebut policy analysis itu kita sebut saja sebagai kebijakan publik yang tadi, yang signifikansi dampaknya itu luas pada publik. Dan itu dibikin oleh pemerintah kan sebetulnya. Maka dengan berbasis pemahaman itu, analisis kebijakan boleh diartikan seperti ini, penelaahan atau penggambaran hasil penelaahan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa itu dilakukan, dan apa perbedaan atau yang ditimbulkan ya, dari atas yang dilakukan itu kan ya gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan secara rinci kurang lebih di bawah itu Pak. Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan secara multidisiplin yang bertujuan menciptakan, menilai syarat kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Ya gitu. Nah, kebijakan itu sebetulnya disiplin dari pemecahan masalah, Pak. Sorry, analisis kebijakan itu adalah disiplin pemecahan masalah ya. Ilmu ini mengacu pada metode ilmu sosial, ya, teori dan temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis.
Yang ingin ditekankan di sini adalah pemecahan masalah, analisis kebijakan itu adalah uh, salah satu disiplin untuk memecahkan masalah dengan melibatkan metode dari berbagai ilmu sebetulnya itu, agar dihasilkanlah hal-hal substansi untuk memecahkan masalah praktis gitu Pak sebetulnya ya. Jadi analisis kebijakan itu baru berfungsi apabila memang dia bisa menjelaskan tentang apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan apa perbedaannya. Dan ujung-ujungnya adalah kalau ada masalah kira-kira apa solusi praktis untuk itu. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, kita tidak melakukan analisis kebijakan gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, policy analysis itu ya didesain untuk menjawab setidak-tidaknya 5 hal ini, 5 question gitu kan ya gitu. Analisis policy itu atau analisis kebijakan itu satu untuk menjelaskan tentang situasi problem, masalah, situasi persoalan, ya. Problem situation. Jadi itu ya, sejauh mana sebuah kebijakan itu merepresentasikan diri sebagai apa namanya situasi, menggambarkan permasalahan yang ada gitu kan ya. Gitu. Terus policy analysis itu, analisis kebijakan itu berisi yang kedua, expected policy outcomes ya. Sebetulnya apa konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan gitu kan ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah mencoba memberikan penjelasan tentang preferred policies, yaitu apa solusi yang paling potensial untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian yang berikutnya adalah observe policy outcome, mencari ya keluaran dari kebijakan yang terideal. Dan ujung-ujungnya adalah menjelaskan tentang performance atau kinerja dari kebijakan itu. Nah, itulah policy analysis ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk mengeksplor ya. Eksplor dari mana ini ada dalam buku yang saya kirimkan, saya kira ya gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak ya. Saya kira ini yang terakhir sajalah ya gitu. Policy analysis itu berfokus pada apa? Pada 3 hal Pak gitu kan. Yang pertama deskripsi, yang kedua cause, yang ketiga adalah consequence ya gitu. Policy analysis atau analisis kebijakan itu berfokus pada penjelasan dan pembelajaran dan mempelajari tentang apa yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan gitu kan ya. Jadi kan pemerintah tuh boleh melakukan, boleh tidak melakukan terhadap sesuatu gitu kan ya. Di dalam hal apa? Di dalam hal kesejahteraan masyarakat ya, dalam pertahanan, dalam pendidikan, dalam civil right ya, hak sipil, kemudian dalam kesehatan, dalam lingkungan, pajak dan seterusnya. Jadi apa yang penjelasan dan apa ya pendalaman tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah di dalam hal apa? Di dalam hal ini, dalam hal welfare misalnya, dalam kesejahteraan, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Ya. Itu menjelaskan itu. Dalam education sama apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, misalnya gitu kan ya gitu. Ya, jadi sebetulnya policy analysis itu pada sektor ini dalam deskripsi itu dimaksudkan sebagai informasi dasar tentang kebijakan nasional yang gitu kan ya, yang mengikat ya setiap orang yang berada di dalam dunia pendidikan gitu ya. Kalau itu pendidikan gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah analisis kebijakan itu mencoba menemukan jawaban tentang penyebab atau latar belakang masalah atau asbabul wuruz lah ya, dan atau hal-hal yang mempengaruhi munculnya kebijakan itu gitu, munculnya kebijakan publik itu gitu kan ya. Kalau dalam hadis itu asbabul wuruz lah, kalau dalam Al-Quran asbabul nuzul, tapi ini bukan jauh dari Al-Quran ya sudah, penyebabnya sajalah kenapa kok polisi publik polisi itu muncul. Nah itu harus dipelajari. Nah inilah yang kemudian nanti mungkin ditemukan bahwa ternyata kebijakan publik yang ini itu tidak dilandasi dengan sebab-sebab yang
rasional, karena ternyata tidak melibatkan informasi yang akurat, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi di situ tuh muncul apa yang harus ada jawaban atas pertanyaan mengapa kebijakan itu muncul dan apa itu, gitu kan ya. Gitu. Sebagaimana kemudian pemerintah itu menjalankannya dan seterusnya, gitu kan ya. Dan yang terakhir, analisis kebijakan itu menjelaskan tentang segala konsekuensi atau dampak dari kebijakan publik, gitu kan ya. Gitu. Apa yang membedakannya jika ada ya apa yang ditimbulkan dari public policy itu di masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Saya kira itu adalah analisis kebijakan atau policy analysis ya gitu. Mudah-mudahan dipaham ya. Nah, sekarang ini yang bagian terakhir banget ya untuk hari ini, sangat terakhir aja lah ya gitu. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya gitu. Tadi kita sudah bicara kebijakan publik, kebijakan publik, kemudian barusan analis kebijakan itu apa, fokusnya kemana, ngapain dengan ada apa dan untuk apa analis kebijakan itu. Nah, nanti kita minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan bicara soal analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan pendidikan. Nah, untuk modal minggu depan saya awali dulu dengan pengertian tentang kebijakan pendidikan ya gitu. Ini nih pengertiannya tuh ya. Kalau di Indonesia kan kurang lebih kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Ya. Nah, komponen kebijakan pendidikan itu terdiri dari 5, yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Yang kedua, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dalam visi misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Nah, itulah bekal awal untuk nanti minggu depan ya. Nah, di bawah ada pernyataan yang boleh dijadikan renungan ya. Gitu. Bahwa sebuah analis menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan itu ada rekayasa sosial ya atau social engineering. Saya sangat sepakat dengan ini sebetulnya ya gitu. Kalau kita terjemahkan sekali lagi kebijakan pendidikan itu ya berisi tentang prinsip-prinsip ya tentang yang dapat mempengaruhi prinsip dan keputusan yang berpengaruh di bidang pendidikan. Dan karena itu di bawahnya disebut sebagai social engineering. Perwujudannya itu ya apa? Collection of laws and rules ya gitu. Dan the operation of education system. Jadi itu perwujudan dari kebijakan pendidikan itu aturan hukum ya, regulasi maksudnya yang tadi levelnya itu banyak ya. Dan semuanya itu dia harus diadakan untuk agar diikuti oleh para pegiat pendidikan gitu kan ya gitu. Oke, saya kira itu dan minggu depan kita ingin bicara soal siklus analisis kebijakan dan kebijakan pendidikan, analisis kebijakan pendidikan, sorry. Saya kira saya ingin menutup pertemuan ini sampai sini aja untuk hari ini, Maya, supaya Bapak tidak terus dicekoki oleh konsep-konsep yang tidak terlalu inline dengan keadaan kita sedang berpuasa. Jadi yang sederhana saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa merangsang pemikiran untuk saya eksplorasi Amin. Amin. lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima Jangan kasih Pak khawatir Dokter. kalau soal materi nanti boleh saya share dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima Dan kasih. perlu Bapak Ibu ketahui semua ini sudah ada di dalam buku dan catatan. Kalau tidak saya pernah share di grup ya Pak Yuyus ya. Ya. Iya, pernah, pernah. Pak. Sudah kita Iya, bagikan bukunya. Ya, nah Dan saya udah dan pernah itu baca dan sangat nyambung dengan penjelasan Bapak. Alhamdulillah makin ngerti Pak dari buku-buku yang Bapak kirim. Alhamdulillah. ya karena yang saya sampaikan barusan ada intisari dari cukup banyak buku tadi gitu kan ya gitu. Memang ada bagian yang saya lewatkan yang tidak terlalu penting untuk disampaikan. Tapi bagi saya, yang penting sekarang Bapak punya bekal. Oke, saya tahu bahwa ini pengambilan keputusan tuh ini, gitu kan ya.
oke, bahwa analisis kebijakan itu begini, gitu kan ya. Nanti dilanjutkan dengan oke, ini adalah analisis kebijakan pendidikan. Oke. Nah, berbekal itu nanti Bapak dan Ibu sekalian itu diharapkan bisa mengkritisi, bisa menilai, dan bisa menerapkan kebijakan pendidikan yang relevan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yang relevan dengan problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Sekarang saya menanya pada Bapak dan Ibu sekalian, problematika inti dalam dunia pendidikan hari ini kira-kira apa saja? Gitu. Mangga silakan. Share aja ini ya. Izin Pak Dokter, mungkin yang ingin saya sampaikan yang menjadi problem saat ini yang saya lihat gitu adalah adanya ketidaksinkronan antara harapan yang dari pemerintah pusat, terutama Kemdikbud ya kalau di pendidikan, terhadap praktik yang ada di lapangan di satuan pendidikan. Mungkin itu yang saya lihat gitu. Ya, oke. Ada lagi? Yang mungkin Ya, saya bisa saya coba nambahkan Pak. Pak Dokter, Oke, kurang silakan sinergi, Pak Tatang. kurang sinerginya antara pemangku kebijakan pendidikan dalam mencapai goal yang sudah ditentukan, Pak Dokter. Oke, itu juga tatarannya tataran teknis dan wilayah wilayah manajemen lah ya, wilayah Ya, saya manajerial coba di Pak. dalam. Ya, silakan. Terima Silakan. kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin permasalahan yang mendasar mengenai kebijakan ini Pak, bahwa sekarang di Indonesia itu kebijakan pendidikan khususnya itu terlalu dicampur adukan dengan kebijakan politik, sehingga di tataran bawah kita susah untuk membedakan ini politik atau misalnya pendidikan, sehingga semua itu kita di bawah dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kebijakan itu agak takut karena memang kita dihantui oleh kebijakan politik yang ada. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Oke, saya tampung aja ya. Bagus Erwin, Pak. Pak. Jadi Bapak melihat dari berbagai sudut. Silakan Bu Hen Suhaini, silakan Bu Hen. Wenhen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon Waalaikumsalam. izin off cam karena sinyalnya kurang baik. Ya, Apa-apa Bu? kalau saya mungkin menyoroti kebijakan masalah ini Pak, zonasi gitu ya. Di satu sisi masalah zonasi ini ada plus minusnya juga gitu. Tapi memang apa ya? Ada beberapa permasalahan yang timbul dari masalah kebijakan dari menerapkan sistem zonasi ini, mulai dari anak yang mungkin memang satu bisa mengurangi kemacetan gitu ya. Tapi di sisi lain ada tantangan-tantangan yang banyak dihadapi oleh guru efek dari kebijakan dari pendidikan sistem zonasi ini. Itu mungkin Pak yang saya rasakan di lapangan terkait kebijakan, salah satunya saya rasakan itu masalah zonasi itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Hen. Mangga sami-sami itu. Saya senang artinya setiap orang memperlihatkan adanya persoalan seputar kebijakan. Oke, silakan berikutnya Pak Erwin. Baik. Kalau saya satu aja Pak, klasik, yaitu tentang kesejahteraan, khususnya para Bapak dan Ibu guru di semua lapisan. Karena rupanya semua kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada mutu dan kualitas, tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Itu aja, kesejahteraan Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Izin Pak, izin Pak Dokter. Oke, guru atau dosen Pak? Supaya Pak Erwin. Guru dan dosen. Oke, canda ya. Canda ya. Canda ya. Oke, silakan Izin, Pak Pak. Sugeng. Ya, silakan. Siap. Yang saya lihat, saya rasakan dan nyata di lapangan itu adalah ketimpangan sarpras, Pak, sarana dan prasarana antara yang satu tempat yang lain. Contoh nyatanya Jawa dengan luar Jawa lah, timpang banget. Belum lagi di dalam Pulau Jawa sendiri, Pak. Ini salah satunya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kayak ada lagi? Eksplor aja ya, kita pengen dengar dari Bapak Ibu sekalian, agar ketika kita memilih kebijakan sektor pendidikan mana yang merangsang dan seksi dan hot untuk Bapak analyze nanti di ujung gitu ya. Silakan Bu Winda. Kalau dari saya Pak, tentang kebijakan kurikulum Pak. Kurikulum sekarang kan
waktu yang lalu misalkan kurikulum 2013, nah sekarang ke kurikulum Merdeka. Begitu saja Pak, terima kasih. Oke, kita terima aja ya. Oke, mangga silakan Pak Yana. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin menyoroti tentang kebijakan ini Pak, pengembangan karakter baik di satuan pendidikan, tapi keteladanan kurang di pemerintahan. Ya, banyak hal fenomena yang diperlihatkan tokoh-tokoh tidak memperlihatkan atau kurang sinkron dengan kebijakan kita sebagai guru ujung tombak pengembangan karakter. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yani menyoroti soal pendidikan karakter. Ada lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Cukup segitu? Sudah tidak ada yang terlewat? Ada satu lagi Pak, Oke, izin. silakan Pak Iwan. Dualisme antara guru penggerak dengan guru non penggerak. Oke, Itu, Pak. oke, dualisme guru penggerak dengan Guru biasa lah, non penggerak. oke guru biasa. Dah, oke cukup ya. Ada juga Pak Pak. Asep ada? Ya, Silakan Pak Asep. tentang polemik tentang kekurangan guru Pak. Jadi Polemik tentang kekurangan guru. Oke. tidak diperbolehkannya kepala sekolah untuk mengangkat guru honor ini akan berimbas pada keberlangsungan belajar anak-anak Pak. Karena kekurangan guru itu emang sekarang beberapa sudah ditambal dengan P3K, cuman kan ini tidak bisa menunggu Pak. Jadi ketika misalkan kekurangan guru bahasa Inggris hanya 2 orang sudah overload sampai ngajar sampai 40 sampai 50 jam. Nah, kepala sekolah di lapangan itu tidak bisa mengangkat guru honor gitu, Pak. Nah, ini menyebabkan beberapa kepala sekolah itu mengambil tindakan mengurangi jam ngajar gitu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan muatan kurikulum yang diharuskan gitu, sehingga banyak anak-anak tidak memperoleh pelayanan yang sesuai dengan aturan gitu Pak. Itu mungkin yang terjadi di lapangan Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Cukup, Ada ada lagi, lagi? Dok. Ada lagi Dok. Silakan. Mangga, Kebijakan yang sering berubah karena tergantung menterinya nih. Yaitu ada konsistensi tentang kebijakan Dok. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, cukup ya gitu. Kayak yang tadi yang Ibu sampaikan, Bapak sampaikan tidak ada yang salah, semuanya benar karena itu adalah problematika di seputar kebijakan pendidikan gitu kan ya. Mulai hal-hal yang sifatnya kecil, operasional maupun yang sifatnya besar gitu kan ya gitu. Namun saya selalu ingin menyarankan jawaban yang diberikan oleh seorang calon magister tidak begitu, harusnya identifikasi dulu. Oke, kebijakan pendidikan. Oke, pendidikan terjemahkan dulu pendidikan level mana, makro, miso atau mikro. Di meso misalnya di makro masalah kualitas pendidikan dan pemerataan, nah gitu kan Pak. Ya kan, di meso persoalannya ternyata penerjemahan kebijakan yang tidak sinkron dengan lokal atau kearifan lokal. Di yang tadi Bapak sampaikan itu semuanya kebijakan mikro ya. Lain kali diberikan diurai sedikit. Kan magister Bapak dan Ibu sekalian mah. Sanes ya gitu. Ya gitu. Seperti Mantap itu. Bapak. Ya. Kenapa? Leres Pak, jawabannya harus terstruktur Pak ya. Nuhun ya. Soalnya nanti apalagi Bapak ada kepala sekolah atau guru, pokoknya Bapak penggiat pendidikan yang sudah menjadi magister ya, teman kedah rada runtut. Oh ini problematika. Nah, kalau tidak begitu nanti bahasa Sunda sih ngomongnya mancawura, tapi saya tidak tahu bahasa Indonesia naon ari mancawura. Jadi tidak ada organisasi pemikiran segeplok mata iya kebijakan nanti Pak Kujut dah, Pak Kujut ke bahasa Indonesia naon. Pokoknya menjadi sesuatu harus organisasikan dulu sehingga kita bisa menunjuk dengan tepat itu sasaran kita. Bapak dan Ibu sekalian, nah itu Kalau tadi adalah kebijakan yang berubah-ubah itu masuk mana, Dok? Sebetulnya Makro, kebijakan meso, itu mikro. sebetulnya saya tidak pernah melihat ada kebijakan yang berubah-ubah, Pak, gitu kan ya. Gitu. Saya tidak pernah melihat kebijakan ada satu sebetulnya, tapi kemudian penyikapan terhadap kebijakan itu yang membeda karena karakter dari menteri atau pemegang jabatannya. Karena inti kebijakannya sama.
kan ya, signifikansi dampak terhadap publiknya sama gitu kan ya gitu. Nah gitu Pak ya gitu. Tapi kalau mau menyebutkan makro mikro itu kan yang paling gampang untuk bertukar-tukar seperti itu dikarenakan eh, faktor politik adanya di pusat Pak. Pusat kan makro. Kan kalau Bapak mah tidak gampang untuk membudak untuk merubah kebijakan hari ini begini karena Bapak tidak diganti-ganti. Kalau menteri mah kan diganti, hari ini adalah coraknya biru, besok coraknya hijau, besok lagi kuning tah. Biru kuning hijau itu beda-beda apa bauna gitu. Jadi keluarnya juga lain kan ya gitu. Begitu Pak Sugeng. Ya. Oke, hari ini mohon maaf Bu Oke, saya tidak ingin menabrak waktu azan, jadi kita akan berhenti sebelum azan ya. Nah, kita manfaatkan kelas ini sebaik mungkin. Dari saya materi untuk hari ini cukup sekian aja lah ya. Kita Terima sampai kasih pada banyak Pak Dokter atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih Pak ya, Dokter. Terima kasih nanti Dok. kita akan ya nanti kita akan lanjutkan minggu depan untuk melihat, bukan minggu depan Pak, minggu depan teh libur gininya gitu. Minggu depannya lagi lah gitu kan ya. Udah pokoknya gini Lusa. aja sampai dengan bulan puasa mah, sampai dengan puasa berakhir mah semua terdiri dari konsep dan pembekalan aja ya. Nanti setelah Ya. Lebaran, nah baru mulai operasional tugas dengan Bu Oke ya, dengan Bu Dokter Oke. Ya, kalau sekarang mah dengan saya orang Pak Puji itu kalari gitu kan ya. Minggu Nambah depan mungkin Pak Dokter sekedik. ya, Mohon. silakan Bu Oke ya gitu. Terkait dengan tugas Pak untuk Ya. apa namanya yang harus diselesaikan Ya. pada waktu liburan-liburan ini dan nanti dipresentasikan pada setelah UTS. Saya mengingatkan kembali mungkin bagaimana tugas mengenai kebijakan dan apa namanya keputusan ini bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak pada waktu-waktu tersebut sehingga buat timeline-nya sehingga ketika kita setelah Lebaran itu sudah mulai hasilnya dipresentasikan. Tadi uraian Pak Dr. Wasra itu sebagai kacamata dari Bapak dan Ibu ketika ke lapang bagaimana menganalisis kondisi organisasi saja ya Pak ya, kondisi kebijakan di organisasi di tempat Bapak dan Ibu tersebut melaksanakan mini riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Minimal bisa menggambarkan apa namanya organisasinya bagaimana, apa dasarnya melakukan apa menerjemahkan kebijakan itu dari kebijakan dari atas atau yang bagaimananya harus ada dasarnya, apa yang dilakukan dan kenapa yang dilakukannya, terus permasalahan-permasalahan yang ada yang harus digali ketika Bapak dan Ibu apa namanya di lapangan dan bagaimana solusinya untuk sementara dan juga bagaimana metode pemecahannya sehingga Bapak dan Ibu mempunyai analisis yang akurat terhadap suatu permasalahan yang ada di organisasi yang itu menjadi bahan tulisan yang nanti dipresentasikan di kelasnya. Ya, jadi turunan daripada bagaimana menganalisis suatu kebijakan tersebut di tingkat organisasi dimanapun ketika Ibu dan Bapak melakukan penelitian. Nah, kalau bagi teman-teman yang berminat untuk mengkaji bagaimana pembiayaannya, masuk pada mata kuliah saya yang lain. Jadi Pak Dr. Waska, kita merancangnya supaya ketika berkegiatan on di lapangan, ada beberapa kajian yang bisa digali sehingga itu menjadi suatu produk pembelajaran. Mungkin itu Pak Waska. Jadi mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak dan juga kepada Pak Yuyus dan teman-teman tolong lagi dibagi tugasnya sehingga apa namanya jelas siapa memegang apanya gitu sehingga apa namanya pembelajaran kita menghasilkan produk yang sesuai dengan hasilnya yang bagus. Itu saja tambahannya mungkin Pak Dokter. Terima kasih Bu Dokter Oke ya. Saya kira genre lah ya yang disampaikan Bu Dokter Oke ya. Tinggal Bapak bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Betul sih, saya kira satu objek bisa dikaji untuk berbagai kepentingan ya, untuk kuliah ini, untuk kuliah Bu Oke yang lain, supaya efisien, tapi kedalamannya tetap ada gitu kan ya. Gitu kan Bu Oke ya gitu. Betul.
Baik, saya kira ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang mau disampaikan. Barangkali juga oke nanti ada yang mau disampaikan lebih lanjut, semua enggak. Kita menikmati sisa waktu sampai dengan sebelum azan ya gitu. Sekedap Bener deui saya teh suka azan, Pak. merasa nuhun. Abdi teh Tos sok raos haus. dosa. Barusan mau coblak juga di kelas sebelah. Aduh Bu Oke, saya mah ya bukan 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 ngalelewe. Saya dari jam 7 Bu. Astagfirullahaladzim. Terus nanti jam 1 sampai jam setengah 4. Ya Nanti Allah. nanti jam 5 sampai jam 7 ada bimbingan dengan orang Kalimantan. Aduh ya Allah. Ada Makanya kopi keur luwak puasa. dari Pak Sugeng, Pak Dokter. Mana Semoga kopinya sehat gancang. Luar biasa. Bayangkan dulu saja Pak, seger. Siap. Kopi latte. Oh, Pak Sugeng belum ngirim ya. Baik Bapak. Nggak tahu nih ngirimnya kemana nih bos. Habis luring. Nanti aja kalau Daring terus ketemu nih, aja bingung nih. nggak Kapan apa-apa. luringnya nih? Kita daring aja manfaatkan energi kita untuk bulan puasa ini. Jadi jangan banyak warawiri lah ya gitu. Iya. Mending waktu untuk di perjalanan pakailah zikir. Asal Amin. keur daring tong tunduh gitu kan ya. Keur daring ke restoran. Nama betik tunduh itu mah. Oke, kalau dari Bu Oke tidak ada yang mau ditambahkan, saya kira tegas aja ya nanti apa yang ditegaskan oleh Bu Oke ikutin gitu kan ya gitu. Karena pasti itu adalah portofolio terbaik untuk dicapai dari mata kuliah ini ya gitu. Saya ingin berterima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam perkuliahan pagi ini. Pak Sofyan Trenggana tadi menyampaikan banyak hal, Pak Yuyus juga, Pak Dadang tadi bertanya tentang urutan kebijakan publik dan politik di dalam kebijakan publik. Pak Erwin juga tadi berkali-kali bertanya, ya saya menyampaikan komentar. Pak Asep Suryanto juga oke, saya kira ya. Pak Atep Hairudin, Ibu Henen, Ibu Winda, Pak Yana, dan Pak Iwan tadi menyampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya dan Pak Sugeng yang tadi menyampaikan juga cukup hal-hal yang cukup baik dan bisa diperhatikan. Ya, pokoknya saya ingin berterima kasih kepada semuanya, tapi karena tadi yang terdengar suara dan terekamnya adalah itu, maka saya sampaikan. Thank you so much. Terima kasih secara khusus. Selamat berpuasa pada semuanya. Sampai ketemu kapan-kapan dan minggu depan pada libur ya, gitu. Libur wae, libur terus ya, nggak apa-apa kita nikmati. Saya kira saya dan Bu Dr. Oke akan pamit dan saya ingin ada closing statement dari kelas berikut tutup dengan doa. Silakan oleh siapapun, oleh KM enggak gitu kan. Closing statement terhadap perkuliahan kita hari ini, terus kemudian nanti di akhir dengan doa. Mangga, silakan. Mengakang Ketuk. Baik, izin Pak Dokter, minggu kemarin saya yang closing, mungkin kalau sekarang saya berkenan kesepuhan kita, Abah Tatang, berkenan untuk closing sebagai panutan kita. Mangga, Abah. Terima kasih teman-teman atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana bulan yang penuh barokah. Masih diberi kekuatan untuk bertemu dengan orang tua kita yang luar biasa, kasih sayangnya memberikan keilmuan, pemaparan sebagai bekal kelak di masa yang akan datang. Semoga kebaikan beliau, kebaikan Ibu Dokter, Pak Dokter mendapat pahala yang berlimpah dalam suasana yang bulan barokah ini. Kita tutup dengan harapan-harapan itu dengan sebuah doa, sholawat ilmu, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammadi ya man huwa fi ilmi muhit ya man huwa fi rupi syariku ya bi pali hamid ya man huwa fi dzati qadim fi majdihi munir. Allahumma akrimna min kabinur fahmi wa akhrijna min dulumati wahmi warzuqna fahman nabiyyin abdul mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika murahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, saya pamit Bu ke Abdi Tipayun dan Bapak Ibu sekalian Tipayun ya, sampai ketemu insya Allah ya. Sehat selalu Bapak Dokter, Bu Dokter. Kami ya sehat semuanya ya. Gitu. Izinkan saya untuk live ya.
Ya, makasih. Baik. Izinkan saya untuk klip teman-teman. Silahkan, Bang Saya juga izin mau nyari kolok dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinkan Pak Yuyus, nanti Siap, siap. kalau sebelum Lebaran para dosen udah dapat kiriman kopi luwak semua. Alhamdulillah. Benar, mantap, Jazakallah. mantap. Ya, buat Lebaran Hebat. ntar. Masuk Siap. masanya tuh Cuma- Pak Bos Sugeng. Coba siapa Kang, yang nganter di mana sama- dosen itu Sama kelas alamatnya. juga tuh, Kang. Kita Masuk di mana, Kang? Pak Ya Sugeng. kita nggak pernah masuk sama-samanya. Nanti saya spill mau dikirim ke rumah atau ke via paket. Nanti kalau mau ke rumahnya via paket saya spill alamatnya mungkin. Gitu. Ya. Nah itu. Pak Bos. Ya. Siap, Mas siap. Di saya masih ada 1 kopi. Nanti Yang saya tambahkan lagi Bu Indah, biar yang Wah. banyak nanti gampang. Ya, Ya, banyak. nanti Bu Indah ya yang ini ya minta tolong, bisa nggak? Nggak Ya. cuma kopi aja, nanti ada yang lain-lain gitu atas nama kelas. Ya, Ya, siap. alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Luar lihat. biasa. Luar biasa, Iya. Kang Ya. Mas. Ya, Kasih sebelum nuhun, Pak Bos. Lebaran. Semuanya. Ya. Makasih ya. Berkah, berkah, Siap. berkah. Yuk, pamit, pamit. Baik, mangga. Ya, Sehat selalu pamit. semuanya. Nuhun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak sami-sami. Dayana. Maaf. Ya, mohon izin live, Bos semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, assalamualaikum. Izin.